Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang debt collector lapangan apakah akan datang ke alamat sesuai KTP atau ke alamat sesuai domisili di mana tempat kita tinggal. Nah, hal ini sering banyak ditanyakan di kolom komentar bagi nasabah-nasabah yang sudah mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit kasih penjelasan buat kalian tentang masalah hal ini yang sering banyak ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Kunjungan debt collector lapangan tidak dapat dipungkiri ini sering banyak ditanyakan oleh para nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang memang sudah ada debt collector lapangannya. Di sini perlu digarisbawahi ya, ini khusus buat aplikasi pinjaman online legal yang sudah ada debt collector lapangannya. Apakah si debt collector lapangan tersebut itu akan datang ke alamat sesuai KTP atau mungkin ke alamat domisili tempat kita tinggal? Nah, sebagai contoh misalkan kalian itu bekerja di salah satu kota yang mana kota tersebut itu bukan tempat asli kalian ya, atau bisa dibilang kalian merantau lah. Nah, si debt collector lapangan ini apakah akan datang ke tempat asli kalian sesuai KTP atau ke tempat domisili di mana tempat kalian bekerja? Nah, menurut informasi-informasi yang masuk kepada saya yang mau lewat Instagram ya, DM Instagram ataupun juga melalui komentar di YouTube saya, ini kebanyakan ketika si nasabah tersebut itu gagal bayar dan mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama, si debt collector lapangan itu datang ke alamat sesuai KTP dulu. Nah, kalau pertama pasti ke alamat sesuai KTP ya, jadi mereka akan mendatangi data-data yang sesuai di KTP. Nah, ketika mereka mendatangi alamat sesuai KTP itu tidak membuahkan hasil atau mungkin kedapatan tidak ada si nasabah tersebut, nah kemungkinan mereka itu akan datang ke alamat domisili sesuai tempat kita tinggal atau tempat kita bekerja ya. Nah, apakah CDC yang dari kota tersebut itu akan berangkat ke kota di mana tempat kita bekerja? Tidak ya. Jadi mereka akan memberikan informasi kepada tim-timnya atau mungkin kepada DC online yang mana tugas mereka sering menghubungi kalian melalui pesan WhatsApp bahwasannya si nasabah tersebut itu sudah tidak tinggal di sana, namun mereka itu sudah bekerja di luar kota ya. Nah, makanya dari itu mereka akan mungkin menghubungi tim lapangan yang berada di daerah tersebut, daerah di mana tempat kita bekerja. Yang jadi pertanyaannya, kenapa si DC tersebut itu bisa tahu di mana tempat domisili kita walaupun sebenarnya kita tuh tidak pernah menyertakan atau memberikan alamat domisili di aplikasi tersebut? Bisa saja kemungkinan mereka bisa tahu melalui aplikasi tersebut. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi pinjaman online sudah pasti ya, mereka itu bisa mengakses lokasi. Nah, di sanalah ketika kita membuka aplikasi tersebut, kita itu akan kedetek ya kita berada di mana, karena mereka itu bisa mengakses lokasi. Dan ketika kita masuk ke aplikasi tersebut, tentunya pasti akan ada data-data yang masuk ya, kapan si akun tersebut itu terakhir login dan di manakah sering si nasabah tersebut itu aktifnya di aplikasi tersebut. Nah, jadi mereka bisa melacak tuh, oh berarti tempat domisili si nasabah tersebut ini berada di daerah sini. Jadi mereka tuh biasanya akan inisiatif datang ke alamat domisili tersebut. Nah, kemungkinan kedua bisa saja mereka menanyakan kepada orang rumah, bisa itu ke keluarga kita atau mungkin ke tetangga terdekat kita. Nah, karena yang menurut kejadian yang kemarin-kemarin terjadi oleh salah satu subscriber saya yang mana dia tuh curhat kepada saya bahwasannya memang dia itu sudah tidak tinggal di tempat asal KTP dia, namun dia sudah bekerja di luar kota. Namun ketika si debt collector lapangan itu datang ke rumah alamat sesuai KTP, dan mereka tuh bisa tahu keberadaan kita atau alamat domisili kita itu melalui orang-orang di rumah. Jadi keluarganya itu memberitahukan ya kepada di si lapangan tersebut bahwasannya si nasabah tersebut itu tinggal di daerah A misalkan. Jadi seperti itu ya. Karena memang nih untuk debt collector lapangan ketika mendatangi si rumah nasabah dan si nasabah itu tersebut itu sudah tidak ada atau mungkin bekerja keluar kota, biasanya mereka akan menanyakannya kepada orang-orang terdekat yang mau itu orang rumah ataupun juga ke orang-orang sekitar yang ada di tempat tinggal kita atau bisa dibilang tetangga ya. Nah, ketika dia mendapatkan informasi tentang keberadaan kita, tentunya mereka akan menghubungi timnya bahwasannya si nasabah tersebut itu berada di lokasi tersebut ya keberadaannya. Nah, setelah itu pastinya dari tim DC online itu akan menghubungi tim lapangan yang berada di daerah di mana tempat kita bekerja, dan nanti biasanya mereka itu akan mendatangi dan mencari informasi keberadaan di mana kalian tinggal di lokasi tersebut.
Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kunjungan debt collector lapangan, apakah akan datang ke alamat KTP atau sesuai domisili? Untuk pertama biasanya dan kebanyakan pasti akan datang ke alamat sesuai KTP. Ketika mengunjungi rumah alamat sesuai KTP tidak membuahkan hasil, mereka akan mendatangi alamat domisili kita. Perlu kalian ketahui ya, ini khusus buat aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah cukup besar dan memiliki banyak debt collector lapangan. Tidak berlaku untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang belum memiliki debt collector lapangan atau mungkin punya debt collector lapangan tapi masih random atau belum merata. Jadi kalian tidak perlu takut ya dengan informasi ini, dan kalian juga tidak perlu panik ketika dikunjungi oleh debt collector lapangan. Kalaupun kalian dikunjungi, hadapi saja. Kalian jangan ketakutan, kalian jangan sembunyi-sembunyian ya, karena itu justru akan memperpanjang masalah. Alangkah baiknya kalian hadapi saja, kalian berbicara apa adanya, jangan ada yang ditutupi kepada si debt collector lapangan tersebut. Dan kalian juga jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran kepada si debt collector lapangan tersebut ya, karena untuk menghindari kunjungan debt collector lapangan yang berlanjut. Jadi kalau kalian memang sudah tidak sanggup membayar, kalian terus terang saja, jangan berbicara atau menjanjikan tanggal pembayaran kepada mereka agar si debt collector lapangan tersebut itu tidak akan datang lagi ke rumah kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.